Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan gambar di samping. Ada gambar kelinci dan ada gambar mobil. Dua-duanya sama-sama bisa bergerak. Tapi apa bedanya? Manakah yang makhluk hidup dan manakah yang bukan makhluk hidup? Oke, jawabannya benar. Yang makhluk hidup adalah kelinci, sedangkan yang bukan makhluk hidup adalah mobil. Bedanya apa? Kelinci bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, sedangkan mobil bisa bergerak namun dia tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama adalah bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Pada manusia dan hewan, geraknya adalah gerak aktif yang dapat kita lihat, sedangkan pada tumbuhan adalah gerak pasif. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Bernapas atau respirasi adalah peristiwa masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh makhluk hidup dan zat keluar berupa karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Bedanya apa? Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan bersifat tidak terbatas. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan juga lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah reproduksi atau berkembang biak. Reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Organ pada makhluk hidup yaitu yang berperan sebagai ekskresi adalah ku, pahat, ginjal. Ku, kulit, hat, hati, pa, paru-paru, ginjal. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah iritabilitas atau kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Di sini adalah contohnya yaitu putri malu. Kedelapan yaitu adalah adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya tetap bertahan hidup. Nah, sudah 8 ciri-ciri